Pernahkah Anda berpikir bahwa umur panjang tidak selalu ditentukan oleh genetik, tetapi dari hal-hal kecil yang kita makan setiap hari? Bayangkan jika makanan yang selama ini Anda anggap biasa saja, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga tubuh tetap sehat hingga usia lanjut. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Emas di Ujung Usia, tempat di mana kita membahas segala hal tentang hidup berkualitas di usia lanjut. Di video kali ini, kita akan mengungkap 5 makanan sederhana yang terbukti bisa memperpanjang umur lansia. Dan yang paling mengejutkan, makanan nomor 3 hampir pasti ada di dapur Anda sekarang juga. Bukan sekadar mitos. Semua yang kami bagikan sudah didukung oleh penelitian ilmiah, pengalaman para lansia sehat, dan masukan dari ahli gizi. Jadi, pastikan Anda tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir kita akan bahas tips cara mengonsumsi makanan ini secara optimal agar manfaatnya benar-benar terasa. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggu kami akan hadirkan konten inspiratif dan bermanfaat untuk kehidupan para lansia dan keluarganya. Mari kita mulai perjalanan ini dari dapur rumah Anda sendiri, menuju umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Makanan pertama, kacang merah, si kecil penjaga jantung. Makanan pertama dalam daftar kita mungkin terdengar sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Inilah dia, kacang merah. Bukan cuma enak dijadikan sup atau campuran nasi merah, kacang merah ternyata punya peran penting dalam memperpanjang umur para lansia. Menurut sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition, kacang merah kaya akan serat larut, protein nabati, dan antioksidan yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan menyehatkan jantung. Jantung yang sehat berarti risiko serangan jantung dan stroke berkurang drastis, terutama di usia 60 ke atas. Tak hanya itu, kandungan magnesium dan folat di dalamnya membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi otot, sangat penting untuk lansia agar tetap aktif dan mandiri. Kelebihan lainnya, kacang merah sangat bersahabat dengan dompet. Harganya murah, mudah ditemukan, dan bisa disimpan dalam waktu lama. Anda bisa merebusnya, mencampurnya ke dalam salad, sup, atau bahkan membuat bubur yang lezat untuk camilan sehat. Bayangkan jika Anda mengganti camilan tinggi garam atau gorengan dengan semangkuk kecil kacang merah rebus, itu bukan hanya camilan, tapi investasi untuk umur panjang. Salah satu kisah inspiratif datang dari Ibu Rukmini, 68 tahun, yang tinggal di daerah Yogyakarta. Sejak rutin mengonsumsi kacang merah sebagai bagian dari menu makannya 3 kali seminggu, tekanan darahnya lebih stabil dan energi harian meningkat. Ia bahkan mengatakan, rasanya seperti tubuh ini kembali muda 5 tahun. Masih ragu dengan manfaatnya? Coba mulai dari 1 porsi kecil per minggu dan rasakan bedanya. Dan jangan lupa, share video ini ke keluarga Anda, terutama mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Siapa tahu, 1 mangkuk kacang merah bisa menjadi awal dari hidup yang lebih sehat dan lebih panjang. Makanan kedua, daun kelor, superfood asli Nusantara. Siapa sangka, daun kecil yang sering tumbuh liar di halaman rumah ini ternyata menyimpan manfaat besar untuk memperpanjang umur. Inilah dia, daun kelor. Di Indonesia, daun kelor kadang dianggap remeh, padahal di luar negeri disebut sebagai miracle tree alias pohon ajaib. Daun kelor mengandung lebih dari 90 jenis nutrisi, mulai dari vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, hingga antioksidan kuat seperti quercetin dan chlorogenic acid. Semua nutrisi ini sangat penting bagi lansia, terutama untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah peradangan. Bahkan menurut World Health Organization, WHO, daun kelor direkomendasikan sebagai makanan tambahan untuk mengatasi kekurangan gizi di negara berkembang.
Itu karena manfaatnya luar biasa untuk kekuatan tulang, menjaga kadar gula darah, dan meningkatkan fungsi otak. Kita sering berpikir bahwa makanan sehat itu mahal. Padahal, daun kelor bisa didapat gratis di halaman sendiri atau pasar tradisional. Anda bisa mengolahnya menjadi sayur bening, tumis, hingga dicampur ke dalam smoothies. Salah satu kisah menarik datang dari Pak Slamet, 72 tahun, yang setiap pagi minum air rebusan daun kelor. Beliau mengatakan, sejak rutin konsumsi, badannya terasa lebih ringan dan tidurnya jauh lebih nyenyak. Pemeriksaan darahnya pun menunjukkan penurunan gula darah dan kolesterol. Lebih menarik lagi, daun kelor juga membantu menjaga kejernihan pikiran. Kandungan antioksidannya membantu memperlambat penurunan fungsi otak, yang sangat penting untuk mencegah pikun di usia tua. Jadi, jika Anda masih menganggap kelor hanya cocok untuk ritual, pikirkan lagi. Ini adalah superfood asli Indonesia yang telah terbukti secara ilmiah memperpanjang umur dan menjaga kualitas hidup lansia. Mulailah dari yang sederhana. Tanam pohon kelor di pekarangan atau beli segenggam daunnya di pasar. Rebus, seduh, atau masak dan rasakan khasiatnya. Kalau Anda merasa video ini membuka wawasan, bantu kami menyebarkan informasi ini. Klik like dan share ke grup keluarga atau komunitas lansia di lingkungan Anda. Karena umur panjang bisa dimulai dari kebiasaan yang paling sederhana. Makanan ketiga, bawang putih, si biasa yang luar biasa. Ini dia yang paling mengejutkan, bawang putih. Hampir setiap rumah di Indonesia pasti punya stok bawang putih di dapur. Tapi tahukah Anda, rempah kecil yang sering kita abaikan ini menyimpan manfaat besar untuk memperpanjang umur? Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama allicin yang hanya keluar saat bawang putih dipotong atau dihancurkan. Senyawa ini memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan antiinflamasi alami. Bahkan menurut studi dari National Institutes of Health, NIH, konsumsi rutin bawang putih bisa membantu menurunkan tekanan darah, kolesterol, serta mengurangi risiko penyakit jantung, penyebab kematian nomor 1 pada lansia. Selain itu, bawang putih juga punya efek antioksidan tinggi yang membantu melawan radikal bebas, menjaga sel-sel tubuh tetap muda, dan memperlambat proses penuaan. Ada juga bukti bahwa konsumsi bawang putih dapat memperkuat sistem imun, membuat tubuh lansia tidak mudah terserang infeksi. Hebatnya lagi, Anda tidak perlu makan banyak. 1 siung bawang putih segar per hari sudah cukup memberikan manfaat besar bagi tubuh. Bisa dikonsumsi mentah, dicampur ke dalam air hangat, atau ditumis ringan. Namun ingat, jangan terlalu lama memasaknya agar senyawa aktifnya tidak hilang. Di Jepang dan Korea, ada tradisi makan bawang putih hitam, yaitu fermentasi bawang putih selama berminggu-minggu. Hasilnya, manfaatnya meningkat berkali lipat dan rasanya manis seperti kurma. Banyak lansia sehat di sana mengonsumsi ini secara rutin sebagai bagian dari rahasia umur panjang mereka. Kisah inspiratif datang dari Bu Yani, 64 tahun, yang menderita hipertensi ringan. Setelah mulai konsumsi air bawang putih hangat setiap pagi, ia merasakan perbedaan besar. Awalnya saya jijik, tapi lama-lama terbiasa. Dan sekarang, saya jauh lebih segar dan jarang pusing lagi, katanya sambil tertawa. Jadi, jangan tunggu nanti. Buka laci dapur Anda sekarang. Ambil bawang putih, dan ubah kebiasaan kecil ini menjadi investasi kesehatan besar untuk masa depan. Dan seperti biasa, jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, bantu kami menjangkau lebih banyak orang. Klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Apa makanan paling sederhana yang Anda percaya bisa memperpanjang umur? Makanan keempat, ikan kecil berlemak, sumber omega 3 yang murah dan dahsyat.
Di balik tubuh mungilnya, ikan kecil berlemak seperti ikan teri, ikan sarden, dan ikan kembung ternyata menyimpan kekuatan besar yang bisa membantu memperpanjang usia para lansia. Jangan tertipu ukurannya, karena di dalam daging ikan kecil ini tersimpan zat penting yang langka, omega 3. Omega 3 adalah asam lemak esensial yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan otak, jantung, dan sistem kekebalan. Bagi lansia, omega 3 berperan besar dalam menurunkan risiko stroke, menstabilkan tekanan darah, dan mencegah penurunan daya ingat atau pikun. Berbeda dengan ikan besar seperti tuna atau salmon yang harganya mahal dan berisiko mengandung merkuri tinggi, ikan kecil justru lebih aman, ekonomis, dan tidak kalah gizinya. Sarden dan teri bahkan kaya akan kalsium karena sering dikonsumsi bersama tulangnya, yang sangat baik untuk tulang lansia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Jepang, negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia, menunjukkan bahwa konsumsi ikan kecil secara rutin berkontribusi signifikan terhadap rendahnya tingkat kematian akibat penyakit jantung. Dan menariknya, cara mengolahnya pun mudah. Cukup digoreng ringan, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak zaitun. Bahkan bisa juga dijadikan campuran sambal sehat atau topping untuk bubur dan nasi merah. Contohnya Pak Darto, 70 tahun, dari Banyuwangi. Sejak mengganti lauk daging olahan dengan ikan teri dan sarden 3-4 kali seminggu, beliau merasa lebih bugar. Bahkan pemeriksaan medis menunjukkan kolesterol LDL-nya menurun drastis. Ia berkata, "Ikan kecil bikin saya tetap lincah, apalagi cucu-cucu juga suka ikut makan bareng." Itulah kekuatan makanan alami, murah, sederhana, tapi luar biasa. Jangan sampai kita tertipu oleh makanan berkemasan dengan label sehat, padahal justru tinggi garam dan lemak jahat. Jadi, jika Anda ingin umur panjang dengan jantung kuat dan otak tajam, mulailah rutin konsumsi ikan kecil berlemak. Mudah dicari, enak disantap, dan bisa jadi penyelamat di usia senja. Dan jika Anda menyukai informasi seperti ini, bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol like dan bagikan ke grup keluarga atau komunitas sehat Anda. Ingat, perubahan besar dimulai dari piring makan sederhana di rumah. Makanan kelima, tempe, harta karun fermentasi dari Indonesia. Kalau bicara soal makanan Indonesia yang mendunia, tak ada yang bisa menyaingi tempe. Tapi siapa sangka, makanan yang sering dianggap sebagai lauk, murah meriah, ini justru menyimpan kekuatan besar untuk memperpanjang umur, terutama bagi para lansia. Tempe adalah hasil fermentasi kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, vitamin B12, serta probiotik alami yang sangat baik untuk pencernaan. Tak hanya mengenyangkan, tempe juga membantu memperkuat sistem imun, menurunkan kolesterol, dan menjaga kesehatan usus. Semua ini adalah kunci hidup sehat dan panjang umur. Penelitian dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa mengganti daging merah dengan sumber protein nabati seperti tempe dapat menurunkan risiko kematian dini hingga 20%. Lebih dari itu, tempe mengandung senyawa antioksidan seperti isoflavon yang terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Bukan hanya itu, karena proses fermentasinya, tempe lebih mudah dicerna oleh lansia yang memiliki masalah pencernaan. Ditambah lagi, kandungan kalsiumnya tinggi dan bisa membantu memperkuat tulang serta mencegah osteoporosis. Yang luar biasa, tempe bukan barang mewah. Di pasar tradisional, tempe bisa ditemukan setiap hari dengan harga terjangkau. Anda bisa mengolahnya dengan berbagai cara, dikukus, ditumis, dipanggang, hingga dijadikan steak sehat yang lezat. Bu Minah, 66 tahun dari Klaten, adalah salah satu contohnya. Ia mulai mengurangi konsumsi daging olahan dan beralih ke tempe sebagai sumber protein utama. Hasilnya,
berat badan lebih stabil, nyeri sendi berkurang, dan hasil lab kolesterolnya membaik. Ia berkata, "Saya bangga jadi orang Indonesia. Tempe bukan makanan orang miskin, tapi makanan orang bijak." Dan benar saja, saat ini tempe sudah mulai dipelajari oleh para ahli gizi di luar negeri sebagai superfood dari Indonesia. Jadi mengapa kita sendiri malah menyepelekannya? Jika Anda ingin hidup lebih panjang, lebih sehat, dan tetap aktif di usia lanjut, jadikan tempe sebagai sahabat harian Anda. Murah, mudah, dan manfaatnya maksimal. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kami bisa menghadirkan lebih banyak informasi kesehatan yang inspiratif. Klik tombol subscribe dan tulis di komentar, resep tempe favorit Anda apa? Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Cara mengolah 5 makanan ini agar manfaatnya maksimal. Setelah kita mengetahui 5 makanan luar biasa yang bisa membantu memperpanjang umur lansia, mulai dari kacang merah, daun kelor, bawang putih, ikan kecil berlemak, hingga tempe, kini muncul pertanyaan penting, bagaimana cara mengolahnya agar manfaatnya tidak hilang? Ya, cara memasak memiliki peran besar dalam menentukan apakah nutrisi dari makanan tetap terjaga atau justru hilang karena panas berlebih, minyak berlebihan, atau pengolahan yang keliru. Mari kita bahas satu persatu. 1. Kacang merah. Sebaiknya kacang merah direndam semalaman sebelum direbus. Ini akan membantu menghilangkan zat antinutrien dan membuatnya lebih mudah dicerna. Jangan terlalu banyak garam saat memasak, dan hindari penggunaan santan berlebihan. Sup kacang merah, salad hangat, atau tumis ringan bisa jadi pilihan sehat. 2. Daun kelor. Daun kelor sebaiknya dimasak sebentar saja, cukup 3 hingga 5 menit. Terlalu lama memasak bisa menghancurkan vitamin C dan fitonutrien penting. Sayur bening kelor atau rebusan air kelor bisa jadi cara terbaik. Jangan digoreng atau dikombinasikan dengan bahan berlemak jenuh. 3. Bawang putih. Bawang putih perlu dihancurkan dan dibiarkan selama 5-10 menit sebelum dimasak untuk mengaktifkan senyawa allicinnya. Hindari menggoreng terlalu panas atau terlalu lama. Anda bisa mencampurkannya dalam salad, minuman herbal, atau masakan kukus. 4. Ikan kecil berlemak. Hindari menggoreng dengan minyak berulang. Ikan kecil lebih baik dipanggang, dikukus, atau direbus. Jika ingin menggoreng, gunakan minyak sehat seperti minyak kelapa murni dan masak dengan suhu sedang. Menambahkan perasan jeruk nipis juga bisa meningkatkan penyerapan omega 3. 5. Tempe. Tempe paling baik dikonsumsi dengan cara dikukus, ditumis ringan, atau dipanggang. Hindari tepung dan minyak berlebihan seperti pada tempe goreng tepung. Untuk variasi, coba buat tempe steak atau sate tempe berbumbu rempah alami. Dan satu hal yang tak kalah penting, kombinasikan kelima makanan ini dengan sayur segar, air putih yang cukup, dan batasi konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh. Ingat, kesehatan bukan hanya soal satu bahan makanan, tapi soal pola makan secara keseluruhan. Buatlah menu mingguan untuk lansia di rumah dengan variasi dari 5 makanan ini. Libatkan orang tua Anda saat menyusun menu dan memasaknya. Selain menyehatkan, kegiatan ini juga mempererat hubungan keluarga. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat, bantu kami dengan menekan tombol like dan bagikan video ini ke komunitas Anda. Tulis di kolom komentar, dari 5 makanan tadi, mana yang paling sering Anda konsumsi? Tanda-tanda tubuh lansia mulai membaik setelah rutin konsumsi makanan ini. Jika Anda sudah mulai menerapkan pola makan sehat dengan 5 makanan sederhana ini, kacang merah, daun kelor, bawang putih, ikan kecil berlemak, dan tempe, maka bersiaplah untuk melihat perubahan nyata pada tubuh dalam beberapa minggu ke depan. Berikut ini adalah beberapa tanda tubuh mulai membaik setelah lansia mengonsumsi makanan bergizi secara rutin. 1. Energi harian meningkat. Banyak lansia yang mengaku merasa lebih segar dan tidak mudah lelah setelah seminggu 2 kali makan ikan kecil dan tempe. Kandungan protein, zat besi, dan omega 3 membantu memperkuat otot serta memperbaiki metabolisme tubuh secara menyeluruh.
2. Tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Daun kelor dan bawang putih punya efek menenangkan yang membantu mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan hormon relaksasi. Hasilnya, tidur malam menjadi lebih lelap, yang sangat penting bagi proses pemulihan tubuh lansia. 3. Tekanan darah mulai stabil. Kacang merah dan bawang putih dikenal sebagai agen alami penurun tekanan darah. Dalam banyak kasus, lansia yang rutin mengonsumsi keduanya menunjukkan tekanan darah yang lebih stabil tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat-obatan. 4. Nafsu makan meningkat dengan pilihan lebih sehat. Setelah tubuh mulai merasa manfaatnya, banyak lansia yang perlahan-lahan lebih memilih makanan alami dibanding makanan olahan. Ini adalah efek domino yang positif. Tubuh yang sehat akan secara alami mencari asupan yang baik pula. 5. Ingatan lebih tajam dan konsentrasi meningkat. Omega 3 dari ikan dan antioksidan dari kelor serta tempe membantu fungsi otak tetap optimal. Banyak lansia yang melaporkan berkurangnya kelupaan ringan dan meningkatnya fokus setelah mengubah pola makan mereka. Contohnya Mbah Kartini, 75 tahun dari Kudus. Ia berkata, "Dulu saya sering lupa taruh kunci atau lupa janji. Sekarang, alhamdulillah, lebih fokus. Saya juga bisa menemani cucu belajar lagi." Yang paling penting, perubahan ini tidak datang dari suplemen mahal atau perawatan medis canggih, tapi dari makanan sehari-hari yang sering kita abaikan. Namun ingat, setiap tubuh berbeda. Yang penting adalah konsistensi dan kesabaran. Jangan berhenti hanya karena tidak langsung terasa. Teruskan gaya hidup sehat, dan tubuh Anda akan memberi balasan yang luar biasa. Jika Anda sudah merasakan perubahan seperti ini, tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Dan jangan lupa, subscribe agar tidak ketinggalan tips berikutnya. Kombinasi pola hidup lain agar efek makanan lebih maksimal. Sekarang kita sudah tahu 5 makanan luar biasa yang bisa memperpanjang umur lansia, serta tanda-tanda tubuh mulai membaik. Tapi, makanan saja tidak cukup. Agar manfaat dari makanan ini benar-benar maksimal, kita perlu menggabungkannya dengan pola hidup sehat lainnya. Karena kesehatan sejati bukan hanya soal apa yang masuk ke mulut, tapi juga bagaimana tubuh dan pikiran dijaga setiap hari. Berikut ini adalah kombinasi pola hidup yang bisa Anda terapkan bersama dengan pola makan sehat. 1. Bergerak setiap hari, minimal 10 menit. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki pagi hari, menyapu halaman, atau senam lansia dapat membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan metabolisme, dan mencegah kekakuan sendi. Ini akan mendukung fungsi jantung dan meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan. 2. Cukup minum air putih. Makanan bergizi tak akan diserap dengan baik jika tubuh kekurangan cairan. Pastikan lansia mengonsumsi minimal 6-8 gelas air putih per hari. Air membantu sistem pencernaan, ginjal, dan sirkulasi darah bekerja optimal. 3. Tidur berkualitas dan cukup. Tidur 6-8 jam per malam memungkinkan tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Makanan sehat seperti tempe dan bawang putih akan bekerja lebih baik saat tubuh istirahat cukup. Kurang tidur malah mempercepat penuaan. 4. Kelola stres dan emosi. Percaya atau tidak, pikiran yang tenang bisa memperpanjang usia. Cobalah meditasi ringan, mendengarkan musik lembut, atau berkebun sambil menikmati udara segar. Tubuh yang bebas stres akan lebih responsif terhadap nutrisi. 5. Hubungan sosial yang positif. Berkumpul dengan keluarga, teman, atau komunitas lansia bisa meningkatkan hormon bahagia seperti serotonin dan oksitosin. Interaksi sosial juga melatih otak tetap aktif, membantu mencegah pikun, dan mendorong gaya hidup sehat bersama. Seperti kata pepatah Jawa, urip iku sawang sinawang, hidup tergantung dari bagaimana kita melihat dan menjalaninya. Makanan sehat hanyalah satu sisi. Tubuh yang aktif, hati yang tenang, dan pikiran yang positif
Itulah fondasi umur panjang yang sebenarnya. Banyak lansia sehat yang kita jumpai bukan hanya makanannya bagus, tapi hidupnya juga seimbang. Bangun pagi, kerja ringan, makan sederhana, dan tetap tersenyum. Kalau Anda ingin mulai hidup sehat, jangan tunggu sakit dulu. Mulailah hari ini. Gabungkan makanan sehat dengan gaya hidup aktif dan pikiran bahagia. Dan jangan lupa bagikan video ini ke orang tua, saudara, atau teman Anda yang sudah memasuki usia lanjut. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan video ini bisa jadi langkah pertama mereka. Sahabat sehat, kita telah sampai di akhir perjalanan video kali ini. Tapi sesungguhnya, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup baru yang lebih sehat dan lebih bermakna. Kita telah membahas 5 makanan sederhana yang luar biasa. Tanda centang putih tebal kacang merah, sumber serat dan protein yang menjaga jantung. Tanda centang putih tebal daun kelor superfood asli Indonesia yang menutrisi tubuh dan otak. Tanda centang putih tebal bawang putih, rempah kecil dengan kekuatan besar menjaga tekanan darah. Tanda centang putih tebal ikan kecil berlemak kaya omega 3, baik untuk otak dan jantung. Tanda centang putih tebal tempe, warisan budaya yang kaya gizi, murah, dan menyehatkan. Kelima makanan ini bukan barang mahal. Bukan pula makanan modern dari luar negeri. Semuanya bisa Anda temukan di pasar tradisional, bahkan di halaman rumah sendiri. Tapi justru dari situlah kekuatan sebenarnya berasal, dari kesederhanaan, dari alam, dari akar budaya kita sendiri. Usia senja bukanlah akhir dari segalanya. Justru di usia inilah kita bisa menikmati hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, asal tubuh tetap dijaga. Umur panjang bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana kita hidup dengan kualitas. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada obat dan rumah sakit. Tapi hari ini, kita sadar, perubahan bisa dimulai dari piring makan. Dari 1 sendok kacang merah. Dari seteguk air rebusan kelor. Dari gigitan tempe panggang. Dan dari pilihan sadar untuk memulai hidup sehat, sekarang juga. Kami mengajak Anda, para lansia, anak-anak, dan keluarga di seluruh Indonesia, mari mulai kebiasaan baik bersama. Jangan tunggu sakit dulu. Jangan tunggu menyesal. Karena setiap hari adalah kesempatan kedua untuk hidup lebih baik. Bantu kami menyebarkan semangat hidup sehat ini. Balon ucapan tulis di komentar. Makanan mana yang paling Anda suka dari kelima tadi? Surat keluar bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda. Tanda jempol naik, klik like jika Anda merasa tercerahkan. Bel dan tentu saja, subscribe channel Emas di Ujung Usia agar tidak tertinggal konten inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan mari kita panen umur panjang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dari kami, untuk Anda, para emas di ujung usia.